warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di bab kali ini kita akan membahas tentang computer and internet crime atau kejahatan komputer dan internet. Nah, fokusnya di bab kali ini yaitu pada jenis-jenis serangan, terus siapa pelakunya, lalu faktor penyebab meningkatnya kejahatan, dan yang terakhir hingga strategi pencegahan dan penanganannya. Nah, kejahatan komputer dan internet kini semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Contohnya itu ransomware pada tahun 2012. Jadi di sini ransomware itu komputernya korban itu dikunci, lalu muncul pesan palsu seolah dari FBI dan penggunanya ini dipaksa membayar denda senilai $200 agar sistem bisa dipakai kembali. Kasus ini menunjukkan bahwa kejahatan cyber bisa menyerang siapa saja, bahkan tanpa harus membuka filenya. Cuma cukup mengunjungi situs yang terinfeksi. Nah, di sini ada kutipan dari Martin Luther King, yaitu yang artinya yang udah diterjemahin ke bahasa Indonesia, artinya penjahat paling berbahaya adalah orang yang dikaruniai akal tetapi tidak memiliki moral. Gitu. Nah, selanjutnya, mengapa sih insiden semakin banyak? Yang pertama itu kompleksitas sistem tinggi. Nah, jaringan, aplikasi, server, dan perangkat mobile itu saling terhubung, sehingga celah keamanannya semakin banyak. Jadi keamanannya itu mudah direntas. Nah, yang kedua ada cloud computing dan virtualisasi. Nah, data ini tersimpan di pihak ketiga, bisa bocor kalau keamanannya lemah. Itu kayak misalkan kita login Google di komputer kampus gitu, tapi kita nggak logout, nah itu nanti bisa bocor gitu data-datanya. Nah, yang ketiga ada BIOD atau bring your own device. Pegawai membawa laptop atau HP pribadi ke jaringan kantor itu bisa rawan malware gitu. Nah, selanjutnya ada bug software dan zero day attack. Nah, di sini maksudnya itu peretas memanfaatkan celah sebelum ada patch resminya. Selanjutnya ada ekspektasi pengguna tinggi. Maksudnya di sini helpdesk-nya ini sering melanggar prosedur keamanan demi melayani dengan cepat. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis eksploitasi. Di jenis-jenis eksploitasi yang pertama itu ada virus dan worm. Di sini itu merusak file. Virus dan worm itu merusak file, terus memperlambat sistem dan menyebar lewat email dan juga bisa menyebar lewat jaringan. Yang kedua ada Trojan horse dan logic bomb. Ini itu kayak dia menyamar jadi program normal aktif saat kondisinya tertentu gitu. Terus ada spam dan phishing. Spam dan phishing itu pesan massal atau email palsu untuk mencuri data pengguna. Nah, pasti di sini kalian sering kayak dapet phishing gitu, kayak link
palsu kayak gitu. Nah, terus ada DDoS atau Distribute Denial of Service. Ini itu maksudnya server yang dibanjiri permintaan palsu sehingga bisa down gitu servernya. Yang terakhir ada Rootkit. Rootkit ini itu memberi akses penuh ke komputer korban tanpa terdeteksi. Selanjutnya ada pelaku kejahatan. Siapa aja sih pelaku-pelaku kejahatannya? Itu berapa? Ada hacker dan cracker. Nah, kalau dilihat hacker dan cracker itu sebenarnya beda ya guys ya. Hacker itu bisa untuk tujuan baik, tapi kalau cracker itu udah jelas-jelas merugikan. Hacker itu kayak suatu pekerjaan gitu, tapi kalau cracker itu udah pasti tujuannya itu dia buat nge-hacker gitu. Nah, selanjutnya ada malicious insider, atau ini itu ancaman dari dalam organisasi atau pegawai yang menyalahgunakan aksesnya. Terus ada industrial species, dia itu mencuri rahasia dagang perusahaannya. Terus ada cyber criminals ini menjadikan kejahatan online sebagai bisnis gitu, kayak ransomware, carding, dan lain sebagainya. Terus ada hacktivist itu meretas demi ideologi atau protes politik. Lalu ada cyber teroris, yaitu menyerang infrastruktur vital kayak listrik, bank, dan komunikasinya untuk menimbulkan kepanikan. Nah, selanjutnya ada trustworthy computing and risk assessment. Nah, di sini itu pilar trustworthy computing itu ada security, privacy, reliability, dan integrity. Risk assessmentnya identifikasi aset, ancaman, keretanan, dampak, lalu ada prioritas dan strategi. Nah, kalau dilihat di sini konteksnya itu banyak ya masalahnya guys. Kayak ada WannaCry yang terjadi di 2017, itu menyerang rumah sakit Darmais dan Harapan Kita. Jadi data pasien itu terenkripsi. Terus ada kebocoran data EKTP, paspor, operator seluler, sehingga sistem tidak bisa di-patch. Terus ada phishing SMS atau WA, ini kayak modus undian palsu atau link bank palsu. Terus ada spam pinjaman online ilegal, ini menyebar data kontak korban untuk intimidasi. Terus ada serangan DDoS KPU yang terjadi saat pemilu dan defacing situs pemerintah sebagai protes. Nah, di sini menunjukkan bahwa Indonesia itu juga rawan kejahatan cyber. Selanjutnya, kebijakan keamanannya itu akses, password, enkripsi, dan penggunaan perangkat. Nah, edukasi buat pegawainya yaitu pelatihan dasar, simulasi phishing, dan selalu mengupdate servernya, selalu mengupdate passwordnya kayak gitu. Nah, di sini juga ditambahin pencegahan dan responnya,
pencegahan itu bisa firewall, IDS, antivirus, audit keamanan berkala, dan kebijakan akses. Terus deteksi diri sendiri, deteksi dini, deteksi dari awal, itu kita log monitoring, IDS, sama laporan dari user. Terus harus merespon dengan cepat, kayak isolasi sistem, hapus malware, atau pulihkan sistemnya. Dan yang terakhir ada forensik komputer, yaitu mengumpulkan bukti digital untuk investigasi hukum. Nah, jadi kejahatan komputer itu semakin kompleks dan terus berkembang. Serangan kita itu berupa malware, yang paling banyak di Indonesia itu kayak malware, phishing, spam, DDoS, dan lain-lain. Pelakunya itu dari sisi pelakunya itu banyak ya, kayak bisa dari individu atau kelompok kriminal sampai teroris. Lalu sistemnya di sini tidak ada sistem yang benar-benar aman, maka diperlukan strategi berlapis. Kayak pertama kita harus mencegah, terus lalu kita mendeteksi, dan kita lalu merespon. Dan yang terakhir itu edukasi pengguna dan kesadaran keamanan adalah kunci utama buat biar kita selalu aman, tidak terserang internet crime atau computer crime. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti. Di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu tentang pencegahan atau prevention. Di sini ada 4, ada firewall and IDS, antivirus, safeguard, insider, dan audit keamanan berkala. Jadi di sini kita yang pertama membuat langkah pencegahan dilakukan untuk mengurangi resiko, misalkan mengurangi resiko serangan cyber sebelum terjadi dengan cara melindungi sistem dari celah keamanan. Yang pertama, firewall and IDS atau intrusion detection system. Nah, di firewall ini dia berfungsi menyaring lalu lintas jaringan dan mencegah akses yang tidak sah. Kalau yang IDS-nya ini dia mendeteksi aktivitas mencurigakan di jaringan dan memberikan peringatan dini bila terjadi misalnya terjadi pencobaan serangan. Kemudian untuk yang antivirus sendiri, dia fungsinya melindungi komputer dari virus tentunya, baik virus, malware, trojan, dan ancaman berbahaya lainnya, dan ancaman keamanan virus lainnya. Dia nanti kalau antivirus ini dia menghapus sebelum merusak sistem. Misalkan ada virus memasuk, dia antivirus ini menghapus sebelum merusak sistemnya, memblokir. Dan untuk yang safeguard insider ini fungsinya dia melindungi sistem dari ancaman internal. Maksud dari ancaman internal ini misalnya penyalahgunaan akses yang dilakukan oleh karyawan. Misalkan dia dengan melakukan pembatasan hak akses, bisa dengan ekskripsi data dan pengawasan aktivitas bagi pengguna. Yang di sini ada audit keamanan berkala. Yang dimaksud dengan audit keamanan berkala yaitu pemeriksaan sistem keamanan secara rutin untuk menemukan kelemahan dan memastikan kebijakan keamanan masih efektif diterapkan. Dari pencegahan ini sudah saya jelaskan semua 4. Selanjutnya kita ke slide berikutnya, yaitu tentang detection and response. Di sini tadi sudah ya, detection system pakai IDS dan log monitoring.
kemudian ada response plan, ada identifikasi, containment, eradikasi, recovery, evaluasi, dan yang terakhir incident report. Nah, tahapan ini berfokus pada mendeteksi insiden keamanan dan merespon dengan tepat untuk meminimaliskan dampak yang akan terjadi. Tadi sudah detection system IGS atau log monitoring. Kalau sistem ini nih dia memantau log aktivitas dan lalu lintas jaringan yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk yang respon plan ini merupakan prosedur tanggap darurat saat insiden atau peristiwa terjadi. Ini bisa saja meliputi notifikasi atau memberitahu pihak yang terkait, misalkan kalau terjadi serangan. Kemudian ada containment, dia bisa membatasi penyebaran serangan, bisa diblok gitu. Kalau yang untuk eradikasi, dia nanti kan ini sudah dibatasi, kemudian dihapus ancaman dari sistemnya. Kemudian ada recovery, yaitu memulihkan sistem agar kembali normal. Untuk tahap evaluasi sendiri, dia nanti akan meninjau proses agar kesalahan tidak terulang lagi. Ini cukup penting ya untuk deteksi responnya jika terjadi serangan. Kemudian di sini ada incident report. Nanti dia akan dokumentasi detail mengenai insiden, misalkan apa yang terjadi, kapan dan bagaimana respon dilakukan, sebagai dasar perbaikan sistem keamanan di masa depan. Ini kayak dokumentasi dari data-datanya. Nanti dia nyimpen data-data udah terjadi serangan apa aja sebelumnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan lanjut ke komputer forensik. Di sini ada identifikasi, pengumpulan, analisis, pelestarian bukti digital. Ada sertifikasi forensik CCA, GCFI, dan INCA. Kemudian ada peran penting dalam investigasi hukum. Nah, ini nih tahapan investigasi digital yang dilakukan setelah insiden keamanan untuk menemukan bukti dan memahami penyebab serangan tersebut. Identifikasi ini pelestarian bukti digital. Dia proses untuk menemukan, mengamankan, dan menganalisis bukti elektronik seperti misalnya log atau file, bisa juga email, tanpa mengubah integritas datanya. Kalau yang untuk sertifikasi forensik ini, dia merupakan sertifikasi profesional yang membuktikan kemampuan seseorang dalam melakukan investigasi digital secara sah dan etis ya. Ini ada peran penting dalam investigasi hukum. Di sini juga saya akan menjelaskan dari hasil analisis forensik biasanya sering digunakan sebagai alat bukti, bisa dijadikan alat bukti di pengadilan, terutama dalam misalkan kasus kejahatan cyber seperti peretasan, penipuan, atau bahkan kebocoran data. Dia bisa masuk ke hukum ini. Selanjutnya di sini saya menjelaskan ada konteks Indonesia. Ada beberapa serangan yang terjadi. Yang pertama ada WannaCry pada tahun 2017, serangan ke RS, Darmais, dan Harapan Kita. Ini ada kebocoran data eKTP dan data operator seluler pada tahun 2021, phishing lewat SMS atau WhatsApp, bank dan marketplace. Ada juga serangan DDoS KPU pada tanggal 22 Mei 2020. Jadi di sini cukup banyak ya serangan digitalnya. Kalau serangan ini yang pertama WannaCry. Ini merupakan serangan ransomware global yang berdampak besar di Indonesia. Jadi akibatnya rumah sakit Harapan Kita ini dia tidak bisa mengakses sistem
rekam medis pasien, karena data mereka ini terenskripsi dan diminta tebusan. Pelakunya ini minta tebusan. Kemudian kasus ini menunjukkan pentingnya suatu backup data dan pembaruan sistem keamanan secara rutin. Jadi harusnya ada backup data untuk jaga-jaga kalau misalkan ada serangan terjadi, kita udah punya cadangannya. Nah, di sini ada kebocoran data EKTP. Kalau data EKTP ini dia muatnya ada data misalkan nik, alamat. Kalau dari informasinya, data ini dijual di forum online atau dark web atau web gelap dijual. Dijual biasanya mereka itu digunakan untuk kayak pembuatan akun keuangan palsu ke informasi mereka untuk penipuan lagi. Dampaknya ini lumayan serius ya, karena bisa dimanfaatkan untuk benar tadi penipuan, pencurian identitas, dan kejahatan finansial. Ini juga kasus ini sekali lagi menegaskan pentingnya perlindungan data pribadi dan regulasi yang kuat. Kemudian untuk phishing lewat SMS, WhatsApp, dan bank marketplace, ini beberapa modus yang terjadi di Indonesia, kayak pesan palsu yang atasnamakan bank, bisa jadi bank, kurir, atau marketplace. Kemudian nanti kalau misalkan dia ngirim SMS, pelaku ini meminta korban untuk mengklik misalkan tautan atau mengisi data pribadi. Bisa juga dia mengirimkan file serangan. Tujuan ini tentu saja mencuri akun atau bisa mengakses rekening korban. Kalau untuk pencegahannya, dia edukasi masyarakat agar tidak mudah percaya dan selalu memverifikasi sumber pesan. Jadi untuk semua orang harap berhati-hati dalam pesan phishing ini lewat SMS, karena ini sering terjadi, bisa mengatasnamakan bank, kurir, atau bisa mengatasnamakan pemerintah. Kemudian ada serangan di DOS KPU. DDoS ini dia distributed denial of service. Dia merupakan serangan yang membanjiri server dengan traffic palsu hingga sistem ini nggak bisa diakses. Ini lumayan ya, situs dia nyerang situs Komisi Pemilihan Umum, diserang dengan metode ini ya, DDoS, menyebabkan gangguan layanan publik. Kemudian kasus ini juga menunjukkan pentingnya perlindungan infrastruktur digital pemerintah. Di sini cukup banyak ya kasus-kasus yang terjadi. Jadi kita sebagai pengguna harus lebih berhati-hati lagi. Pencegahan respon sudah. Kemudian kita dapat simpulkan dari pembahasan bab 3 ini, kita bisa simpulkan bahwa kejahatan komputer merupakan suatu ancaman yang nyata di era digital. Serangan ini bisa datang berbagai bentuk dengan pelaku yang memiliki motif berbeda. Oleh karena itu, diadakannya pencegahan, edukasi, serta respon yang tepat serta cepat terhadap insiden yang terjadi. Kemudian tidak adanya sistem yang sepenuhnya aman, namun dengan kesadaran dan strategi yang tepat, resiko dapat diminimalisir. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang bab 3 ini. Terima kasih.